Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program pendidikan jarak jauh. Perkenalkan saya Dewi Mustika Yuliana. Pada kesempatan hari ini akan mencoba memaparkan tentang konsep yang ada di mata pelajaran biologi kelas 10 semester 1. Kompetensi dasar yang harus diselesaikan oleh peserta didik yang pertama adalah menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan yang terdapat dalam organ tumbuhan dan hewan. Untuk kompetensi dasar keterampilannya, peserta didik harus bisa membedakan struktur sel pada jaringan yang terdapat dalam organ tumbuhan dan hewan. Indikator yang harus dicapai yaitu pertama, menyebutkan jenis-jenis jaringan pada tumbuhan dan hewan, kemudian mendeskripsikan fungsi dari masing-masing jaringan pada tumbuhan dan hewan, dan yang terakhir membedakan berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan dan hewan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan terdiri dari dua, yaitu ada jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan meristem, epidermis, parenkim, jaringan penguat, dan pengangkut. Sedangkan jaringan hewan terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, kemudian jaringan otot, dan jaringan saraf. Kita mulai dengan jaringan tumbuhan. Nah, yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem, cirinya itu adalah sel-selnya masih aktif membelah. Kemudian, bentuk dan ukuran selnya sama. Protoplasmanya banyak, dinding selnya sangat tipis, dan di dalam selnya tidak mengandung kristal ataupun cadangan makanan. Nah, ciri yang terakhir yang harus diingat yaitu dia letaknya ada di ujung akar, ujung batang, dan ujung daun. Fungsi dari jaringan meristem itu sendiri adalah untuk melakukan pembelahan sel serta menumbuhkan akar dan batang. Yang kedua ada jaringan epidermis. Ini adalah jaringan epidermis pada daun. Cirinya yang pertama dia bentuknya seperti balok dan hanya terdiri dari satu lapis sel. Kemudian dia tidak memiliki klorofil dan beberapa jaringan epidermis ada yang mengalami modifikasi seperti duri, ada stomata, filamen, dan trikoma. Fungsi dari epidermis adalah untuk melindungi tumbuhan dari pengaruh luar serta membantu pernafasan pada tumbuhan melalui stomata. Jaringan parenkim. Ini adalah penampakan jaringan parenkim pada kentang. Jaringan parenkim ini memiliki ciri terdapat banyak vakuola, kemudian dinding selnya tipis, ukuran selnya besar, umumnya berbentuk segi 6, dan banyak terdapat ruang antar sel. Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan, air, dan udara, serta tempat terjadinya proses fotosintesis. Selanjutnya, ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong terdiri dari yang pertama ada kolenkim. Dari gambar terlihat bahwa selnya mengalami penebalan tapi tidak teratur, jadi hanya di beberapa sudut saja. Nah, dinding selnya itu penebalannya terjadi karena dia mengandung lignin. Kemudian, dia banyak terdapat pada organ batang. Fungsinya adalah untuk menyokong batang, akar, dan daun muda, serta menjaga kelenturan tumbuhan. Jaringan penyokong yang kedua, itu ada jaringan sklerenkim. Cirinya, dia tersusun dari sel-sel yang mati, kemudian dinding selnya sangat tebal, kuat, dan mengandung lignin. Penebalannya ini terjadi di seluruh permukaan selnya. Dan yang terakhir, dia terdapat pada tumbuhan yang sudah dewasa. Contohnya ada pada tempurung kelapa dan buah pir. Makanya dia strukturnya sangat keras. Fungsi dari sklerenkim adalah untuk menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan floem. Yang pertama, xilem, cirinya adalah
Dia penyusunnya pada umumnya selnya sudah mati, kemudian dinding selnya mengalami penebalan seperti kolenkim dan sklerenkim, dan terdiri atas trakea, trakeit, dan parenkim kayu. Fungsinya adalah untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian organ tumbuhan. Jaringan pengangkut yang kedua yaitu floem. Cirinya adalah dia terdiri atas sel-sel yang hidup, kemudian dinding selnya terbuat dari selulosa, dan terdiri dari pembuluh tapis serta sel pengantar. Fungsinya adalah untuk mengedarkan hasil fotosintesis berupa karbohidrat ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya akan dibahas tentang jaringan hewan. Yang pertama, ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini cirinya adalah tersusun rapat antara sel yang satu dengan sel yang lainnya, sehingga tidak terdapat ruang antar sel. Kemudian dia tidak memiliki pembuluh darah dan memiliki kemampuan regenerasi yang sangat tinggi. Fungsinya adalah sebagai tempat perlindungan, penerima impuls, alat absorpsi atau penyerapan, sekresi, penyaring atau filtrasi, dan alat ekskresi. Nah, ini adalah macam-macam dari jaringan epitel. Jaringan epitel yang pertama ada epitelium pipih berlapis. Dia bentuknya pipih dan letaknya berlapis-lapis. Contohnya ada pada kerongkongan atau laring. Yang kedua ada epitel pipih selapis. Dia bentuknya pipih dan hanya terdiri dari satu lapis sel saja. Contohnya pada alveolus. Yang ketiga ada epitelium silindris selapis. Bentuknya silinder atau seperti tabung dan hanya terdiri dari satu lapis sel. Contohnya ada pada dinding usus. Yang selanjutnya ada epitelium silindris berlapis. Dia bentuknya silinder dan berlapis-lapis. Contohnya ada pada kelenjar pada testis. Selanjutnya epitelium kubus selapis. Bentuk selnya kubus. Kemudian jumlahnya hanya satu lapis. Contohnya ada pada permukaan ginjal. Dan yang selanjutnya epitelium silindris semu berlapis. Epitel ini memiliki trakea. Fungsinya adalah untuk menyaring kotoran. Makanya contohnya ada pada saluran pernafasan. Yang ketiga ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini terdiri dari jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan darah, jaringan tulang sejati, dan jaringan tulang rawan. Jaringan ikat padat, cirinya adalah tersusun oleh sel-sel fibroblast. Kemudian komponen matriksnya berupa serat kolagen yang tersusun rapat dan sangat teratur. Contohnya itu ada pada tendon. Tendon itu adalah penghubung otot dan tulang. Kemudian ligamen adalah penghubung tulang dengan tulang. Fungsi dari jaringan ikat ini adalah untuk menghubungkan dan menyokong elemen dari jaringan atau organ yang lain. Jaringan ikat longgar. Cirinya, susunan seratnya longgar atau tidak rapat, kemudian seratnya tersusun atas kolagen. Komponen sel penyusun seratnya adalah fibroblast. Jaringan tulang sejati. Ini adalah penampakan dari sel tulang atau yang kita kenal sebagai osteosit. Cirinya, dia tersusun oleh osteosit, tentunya sel tulang, kemudian matriksnya sangat keras karena terbentuk dari endapan kalsium dan serat kolagen. Fungsinya adalah untuk melindungi organ tubuh dan memberi bentuk tubuh, serta sebagai alat gerak pasif. Jaringan tulang rawan. Cirinya terdiri atas sel-sel kondrosit yang berada di dalam lakuna. Seratnya berupa kolagen, kemudian matriksnya dia keruh dan elastis. Karena matriksnya elastis, sehingga dia hanya terdapat pada organ-organ tertentu seperti telinga, hidung, dan tulang rusuk.
Fungsi dari jaringan tulang rawan adalah menyusun kerangka bayi yang baru lahir, membantu pembentukan tulang pada anak-anak, dan mencegah gesekan tulang satu sama lain. Selanjutnya, ada jaringan darah. Jaringan darah ini tersusun oleh matriks yang berupa cairan atau yang kita kenal sebagai plasma dan sel darah yang terdiri dari 3, yaitu eritrosit atau sel darah merah, kemudian trombosit atau keping darah, dan leukosit atau sel darah putih. Plasma darah ini mengandung banyak serat yang disebut fibrin. Fungsi dari jaringan darah adalah untuk mengedarkan sari-sari makanan dan zat serta oksigen, kemudian membentuk antibodi dan melakukan proses pembekuan darah ketika terjadinya luka. Selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos, dia bentuknya seperti cakram, kemudian inti selnya letaknya di tengah, dan contohnya terdapat pada organ usus. Yang selanjutnya ada otot lurik, selnya berbentuk memanjang, inti selnya letaknya di tepi, dan melekat pada rangka. Contohnya adalah otot yang terdapat pada tangan. Dan selanjutnya otot jantung. Otot jantung ini spesial karena dia hanya bisa ditemukan di jantung saja. Cirinya, sel-selnya memanjang, kemudian satu sel hanya memiliki satu inti dan bekerja pada keadaan yang tidak sadar atau tidak disadari. Nah, fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif. Selanjutnya, ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini terdiri dari dendrit yang berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan, kemudian ada badan sel, kemudian ada akson atau sel Schwann. Fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Kemudian selubung mielin, fungsinya adalah untuk melindungi sel Schwann atau akson. Nodus Ranvier yang berfungsi untuk menghubungkan antara akson yang satu dengan akson yang lain, dan sinapsis yang berfungsi menyatukan atau menghubungkan antara jaringan saraf yang satu dengan jaringan saraf yang lainnya. Fungsinya adalah menerima rangsangan dari alat indera, kemudian memproses rangsangan yang diterima, dan merespon rangsangan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.